Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Irawan, NIM saya 19 2010 20423. Baik, di sini saya akan memenuhi kewajiban saya, yaitu mempresentasikan tugas 3 dari aplikasi komputer, yaitu saya akan menggunakan PowerPoint tentang Human Cooperation Dialog. Yang pertama, Human Cooperation Dialog adalah membahas tentang dialog communication antara dua pihak atau lebih dalam desain user interface. Istilah dialog berarti struktur komunikasi antara user dan sistem komputer. Dan ini adalah bentuk dialognya, bagaimana manusia memberikan input dan sistem memberikan output. Oke. Menentukan jenis dialog, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tujuan dari user. Yang kedua, karakteristik user. Ketiga, karakteristik sistem. Keempat, peralatan input dan output yang tersedia. Jenis-jenis dialog. Yang pertama, menu. Kedua, form fill-in. Ketiga, direct manipulation. Keempat, command and language. Kelima, natural language. Menu. User membaca sekelompok items dan memilih salah satu teks. Menu adalah sekumpulan pilihan yang ditampilkan pada layar. Setiap menu mewakili sebuah perintah. Pengguna memiliki sebuah perintah dari jumlah perintah yang disusun ke dalam sejumlah menu dan melihat pengaruhnya. Eksekusi dari menu yang dipilih akan menghasilkan perubahan status dari suatu antarmuka. Jenis-jenis menu. Yang pertama, single menu. Kedua, multiplay menu. Ketiga, radio button. Keempat, extended menu. Kelima, pull down dan pop up menu. Keenam, permanen menu. Ketujuh, multiplay selection menu. Ke-8, linear frequency menu. Ke-9, tree menu. 10, cycle and cycle menu. Ini adalah contoh pull down dan pop up menu, yaitu save as, dan di suatu tempatnya sampingnya adalah print. Cara mendesain menu. Yang pertama, gunakan grabbing sesuai makna, urutkan sesuai dengan fungsinya atau sesuai urutan kerja user. Ketiga, items dan namanya harus konsisten. Keempat, konsisten bahasanya. Kelima, sediakan shortcut supaya lebih cepat. Keenam, memungkinkan untuk lompat ke pilihan akhir, tidak melewati banyak tahapan. Dan yang terakhir, sediakan fasilitas help. Kelebihan menu. Mudah dipelajari dan dimengerti, tidak terlalu banyak mengetik, sudah dikelompokkan, tinggal menentukan pilihan, cocok untuk novice atau intermittent user, tapi kurang cocok untuk expert user. Dan yang terakhir, mudah dipakai, tidak perlu mengingat banyak hal. Kekurangan menu. Memerlukan banyak space di layar, memperlambat bagi user yang sering memakai. Dan yang ketiga, bila terlalu banyak menu, menjadi tidak efisien karena user akan bingung untuk memilih menu yang tepat. Baik, ini adalah salah satu menu yang namanya form fill-in. User dapat melihat hubungan file-file, memindah kursor, dan mengisikan data. Form fill-in adalah suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian data atau informasi tentang kehidupan sehari-hari oleh user ke dalam sistem komputer, dengan memberi petunjuk pada user untuk mengisi dan melengkapi data pada area-area kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan melalui tampilan form. Cara mendesain form fill-in. Yang pertama, gunakan detail yang bermakna. Contoh pada address, gunakan lebih dari satu file seperti jalan, kota, kode pos, dan lakukan pengecekan error karakter. Kedua, perintah harus jelas dan lakukan pengelompokan. Ketiga, buatlah tampilan yang tidak membosankan. Keempat, gunakan istilah dan singkatan yang konsisten. Kelima, usahakan agar user tidak mengetik terlalu banyak. Dan yang terakhir, sediakan fasilitas help. Dan inilah contoh desain form fill-in seperti yang Anda lihat. Kelebihan form fill-in adalah yang pertama, tidak membutuhkan banyak training. Yang kedua, sudah ada tools untuk membuat form. Ketiga, bantu berupa petunjuk atau arahan yang diberikan kepada user tidak banyak. Keempat, memudahkan entry data karena bisa melakukan error checking. Kekurangan form fill-in. Butuh banyak space di layar. Yang kedua, harus ada error checking untuk data yang diintikan, contoh format tanggal. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebaiknya setiap isian cek sehingga bila formnya panjang, pengisian tidak perlu berlarut-larut, harus pasti dan valid. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.